Jumpa lagi teman-teman pecinta otomotif. Bagaimana kalau mobil sudah dipasang blekor? Apakah butuh perawatan? Nah, di video kali ini saya tunjukkan bagaimana merawat blekor katalis ini. Merawatnya mudah, hanya dilepas dari header knalpot seperti gambaran ini. Dilepas dari header knalpot dari tempat panas, biasanya saya kasih klem 2. Dilepas posisi seperti ini, kita hanya bermodalkan pertalite 10.000 saja. Dimasukkan ke kanan atau ke kiri, dipenuhkan, kemudian dikocok pelan-pelan, ditunggu semenit, dibuang. Diulang lagi. Biasanya yang pertama itu hitam seperti aspal, kedua seperti kopi, ketiga seperti teh hijau, keempat seperti warna pertalite. Begitu sudah warna pertalite, selesai. Untuk katalisnya selesai. Nah, untuk ruang bakarnya kita butuh ini. Karena mobil pakai blekor tidak pakai blekor pasti terjadi oksidasi atau pengotoran ruang bakar maupun klep-klep oleh kerak. Begitu ada kerak sedikit saja, kompresi di tiap silinder akan turun. Nah, dengan ini kita membuang kerak-kerak tersebut secara bertahap, langsung keluar menjadi partikel debu pada saat mesin nyala, sehingga klep-klepnya tersetel sempurna, pulih kembali seperti setelan mobil baru. Kemudian yang ketiga ini adalah blekor aditif. Ini untuk mengamankan metal-metalnya. Begitu dipasang ini, metal-metal mobilnya terlindungi secara luar biasa, karena ini mampu membentuk lapisan film di gear-gear maupun di metal jalan, metal duduk. Nah, biayanya berapa? Kalau untuk pembersihan ini pertalite 10.000, untuk ini 350.000, sama ini 200. Jadi 560.000. Jadi kalau pakai blekor, setiap ganti oli atau setiap 5.000 kilo idealnya dilakukan perawatan rutin. Tapi misalnya males, 2 kali ganti oli juga boleh. Tapi biasanya satu kali ganti oli mobil sudah loyo. Mau pakai blekor, nggak pakai blekor, tetap loyo. Nah, kalau pakai blekor seperti ketambahan 350 cc kalau pasang 1. Kalau pasang 2 seperti ketambahan 700 cc. Gas setara NOS atau setara LPG gratis yang selalu tersedia, tapi dengan catatan harus dirawat seperti yang saya bicarakan tadi. Salam dari Jogja. Kita lakukan perawatan blekor pada Innova 2010. Blekor yang tadinya diikatkan di sana kita lepas semua, kemudian kita cuci pakai pertalite. Karena kalau kondisi blekornya kotor, itu kinerja blekor akan sangat menurun. Nah, pada saat blekor bersih, dia akan kembali lagi seperti saat baru. Jadi ini harus rutin dilakukan supaya mendapat manfaat yang maksimal dari blekor. Kalau tidak, ya tidak bekerja blekornya. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku kalau untuk blekor itu. Karena semakin logika saja, blekor ini jadi penampung uap oli. Nah, penampung uap oli itu akan semakin penuh uap olinya, dia akan semakin tidak bekerja untuk katalisnya. Saat dibersihkan, ini nanti diisi pertalite kanan kiri, dikocok-kocok lalu dibuang. Nah, saat bersih akan kita memiliki blekor baru kembali. Pembersihan kita masukkan pertalite ke kanan dan ke kiri. Ini bebas karena ini bejana berhubungan, lewat manapun akan menyatu. Nah, ini kita diamkan dulu beberapa menit supaya uap oli yang ada di dalam blekor ini akan terurai atau luntur. Nah, kemudian nanti kita kocok pelan-pelan, kemudian kita buang. Diulang lagi sampai pertalite-nya berwarna biru seperti ini. Kita goyangkan pelan-pelan. Ini sudah sekitar hampir setahun mungkin ya.
baru dibersihkan sekali, makanya tenaganya loyo. Tapi kalau ini bersih, maka akan kembali berkinerja seperti saat pasang blekor baru lagi. Nah, ini coklat, berwarna kecoklatan. Ini harus diulang lagi sampai warnanya sejernih Pertalite ini. Ini untuk yang di breeder, kalau ini yang di PCV. Yang di breeder itu biasanya akan lebih bersih. Nah, dia tidak ada kekotoran karena murni uap. Kalau yang di PCV cenderung lebih banyak uap olinya. Ini pencucian yang kedua. Tadi warnanya kecoklatan. Nah, ini sudah jernih. Mungkin sekali lagi ini. Nah, masih keruh. Coba sekali lagi. Cucian yang ketiga sepertinya sudah bersih. Biasanya 3 kali atau 4 kali itu sudah cukup. Nah, sudah jernih. Ini berarti blekornya sudah baru kembali. Kita masukkan oli aditif untuk mengamankan metal-metal dari Innova ini. Jadi ini kita masukkan aditif ini supaya metalnya terjaga. Ini kalau dilakukan oli biasa menjadi oli luar biasa karena super licin, super dingin, hilang getarannya. Sehingga dan lebih awet karena ini mengandung oksigen. Nah, ini kita masukkan betul-betul mengamankan metal-metal dari mesin ini. Kenapa saya berani masukkan? Karena sudah 7 tahun saya pakai, tidak ada efek samping apapun, adanya efek positif. Sesuatu yang dimasukkan mesin itu sangat berbahaya kalau berefek samping. Ini saya berani karena tidak ada efek samping. Kemudian juga dia bikin olinya lebih awet, mundur bisa 1000 sampai 2000 kilo dibandingkan standar. Karena ini mengandung O2 atau oksigen, di mana oksidasi itu terdiri dari C sama H. C ketemu O2 jadi CO2 atau CO, berupa gas keluar ke ujung knalpot. Juga H ketemu O2 jadi H2O, akan jadi uap air, gas keluar juga ke knalpot karena panas. Mesin lebih halus, mesin lebih dingin, getaran hilang, kemudian lebih awet olinya, bisa dipakai lebih lama. Yang pasti mesin super halus. Ini wajib dilakukan setiap ganti oli, ditambahkan ini hanya 200.000. Idealnya kalau Innova ini pasang 2, tapi 1 pun sudah membantu. Kita lakukan gurah blekor atau blekor tuning. Kita akan nyalakan mesinnya di 2000 rpm. Nah, ini selang booster rem kita lepas, kita ganti selang ini untuk menyedot di sini. Nah, nanti akan masuk secara bertahap, aman, tapi ini setara kita turun mesin. Saya nyalakan 2000 rpm, kemudian diganjel pakai peralon. Ini air disetel, kecepatannya 5 detik. Jadi ini kecepatannya dari ujung selang ke ujung keran ini 5 detik. Nah, kita hitung 1, ini kekencangan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita angkat dari botol. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kurang kenceng kita putar ke kiri, kalau kekencengan kita putar ke kanan. Kita tes lagi. Masuk botol, cabut 1, 2, 3, 4, 5. Ini masuk ke intake,
Ini nempel ke 4 kepala silinder, ke 16 katup, langsung keluar ke ujung knalpot. Ini seperti kita skir klep. Mobil ini akan pulih kembali power dan torsinya tanpa bongkar. Nah, ini wujudnya kerak-kerak dalam bentuk partikel debu akan keluar karena ini sudah di atas 5.000 kilo, pasti terbentuk lagi. Nah, hanya dengan cara ini kita bisa mengusir kerak-kerak tanpa bongkar. Hasilnya langsung terasa, mobil akan kembali seperti keluar dari pabrikan lagi. Kita lakukan pengegasan setelah air separuh. Ini akan keluar. Biasanya terjadi perlawanan dulu, tidak langsung keluar. Dia akan berebet dulu di 3000 rpm itu tidak mau, tapi setelah bisa keluar, kerak-keraknya akan keluar semua. Kayak fogging nyamuk, Mas. Ini Novanya nanti akan kembali seperti keluar pabrik lagi, baru. Mobil ini akan kembali lagi kompresinya sama powernya dan torsinya seperti mobil baru lagi. Ini setara turun mesin separuh atau top overhaul, skir klep, kemudian disetel sempurna. Setelah selesai, suara mesin super halus, getaran juga hampir tidak ada, sangat menyenangkan. RPM juga normal, sekitar 600-700.